Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Di kesempatan episode yang ke-16 ini kita akan menyidak. Ini nggak main-main ini. Salah satu tokoh yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Beliau adalah Kepala Dinas PMK atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Benar ya beliau? Benar loh? Benar, ini aku ngapal ke rong dino ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten. Kita bersama dengan beliau Bapak Samsul Bakri. Ya. Bapak Samsul. Orang Jawa ya Pak. Bapak Samsul Bakri SIPMM. Ya. Oke. Pak Samsul. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah. Sehat? Salam sehat tanpa narkoba. Wih. Beliau langsung menyapa dengan jargon kita, salam sehat tanpa narkoba. Pak Samsul, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lagi ya. Nyun sewu nih, kayaknya saya nggak asing ya dengan jenengan. Kayaknya kita pernah bertemu dalam satu olahraga futsal. Iya, pernah dulu. Beliau Pak Samsul ini adalah jago main futsal. Dulu kita bertanding lawan dan saya kipernya. Beliau kita era mampu ya Mas. Oke. Mas Dani tahu? Mas Dani tahu, tapi kalau yang dua ini belum. Yang dua ini belum gabung dengan BNN, Pak. Jago kapuk lawan atlet. Jago kamu lawan atlet juga Pak. Jago kapuk gitu. Ini ternyata juga atlet futsal ya. Pak Samsul. Ya. Pak Samsul Selaku Kepala Dinas PMK ya Pak? Iya. Sudah berapa lama Pak? Di Dinas PMK ini? Kurang lebih 3 tahun lebih. 3-4 bulan. Karena saya mulai menjabat di Dinas PMK ini sejak Desember 2021. Desember. Nah, sekarang 2025. Ya 3 tahun. 3 tahun meh 3 tahun setengah ya Pak ya? Iya. Meh 3 tahun muncul, meh 3 tahun setengah di rumah. Nah sebelum di Dinas PMK ini Bapak sudah di mana aja nih? Kita sudah senior banget loh. Aku kayaknya saya pernah ketemu di kecamatan Pak ya? Pernah dulu. Jadi saya lama di kecamatan. Jadi saya itu di kecamatan lebih dari 20 tahun. 20 tahun? Iya. Karena di kecamatan Prambanan karena saya di Sleman itu pertama kali langsung di kecamatan Prambanan. Itu di sana hampir 17 tahun. Kemudian saya dari staf sampai sekcam itu di Prambanan. Di Prambanan. Ya. Kemudian pindah jadi camat di Cangkringan. Itu 2 tahun di sana. Pas kebetulan sebelum dan sudah erupsi Merapi 2010. Oh berarti di 2010 ya? 2010 sampai 2012. Kemudian pindah ke Kalasan, jadi camat Kalasan itu 2012 sampai 2017. Nah kayaknya pas ini nih. Ya Mas ya. Pas jenengan menjabat sebagai camat di Kalasan nih kayak dulu waktu futsal. Ya toh Pak? Iya, saya futsal itu ketika saya di Kabak. Oh, di tata pemerintahan ya, habis dari Kalasan saya jadi sekretaris dinas Pertaru tata ruang, kemudian jadi kabak tata pemerintahan di Sekda. Kayak di situ ya masuk Pak tadi ya. Oh iya, itu di situ. Oke. Dulu masih Bapak Dr. Andes Haji Kuntadi yang menjabat sebagai kepala BNN Sleman di tahun. Masalahnya saya nggak menang waktu itu. Nggak mungkin menang Pak. Lah wong aku kiper kok. Ora mungkin iso ngegol ke saya. Cuma belum aja. Tetap angel Pak ngegol ke aku, nggak bisa, nggak mungkin. Pokoknya saya tetap akan berjuang mati-matian. Perlu diulang ini. Ya, boleh tanding ulang ya besok ya. Sampai bisa ngegol ke. Ya, oke. Tapi saya sekarang sudah nggak segesit dulu ya Pak ya wis. Atau umpo barang ya paling marahi. Wis boyokan, wis mulai boyokan. Kalau perlu lebar gawangnya diperlebar. Kok diperlebar? Biar gak mudah untuk ngegol. Itu untuk jenengan itu.
Luar biasa sekali sobat BNN, apa tadi yang disampaikan oleh Bapak. Sudah kemana-mana, sudah pernah menjadi camat, kemudian ya mulai dari staf di kecamatan, kemudian sekam, camat, kemudian kabak di Tapem. Sekarang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Nah, Pak Samsul, boleh disampaikan nih supaya sobat BNN maupun di masyarakat yang menyaksikan channel YouTube kita itu mengetahui dan paham. Mungkin dari beberapa belum tahu Dinas PMK ini opo. Dinas PMK itu opo, kepiye? Opo wae gitu. Iya, memang apa ya, Dinas PMK mungkin PMK sendiri mungkin dulu awalnya masih banyak yang apa asing ya. Karena PMK itu hanya di DIY, kalau yang lain kan ada di luar di kan ada yang namanya PMD, ada yang Dispermarsdes, macam-macam lah. Ada yang kemudian namanya itu atau dinasnya itu urusannya tidak hanya urusan PMD saja, tapi gabung dengan yang lain. Ada yang gabung dengan pemberdayaan perempuan dan anak, ada yang gabung dengan Dukcapil, tapi khusus untuk Sleman itu sendiri. Jadi Dinas PMK atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan itu dinas yang mengampu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Jadi kalau kita lihat di Perbup 23 tahun 2020 itu Dinas PMK itu membantu bupati dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Artinya satu dari sisi pemberdayaan desa kelurahannya atau desa. Jadi di situ bagaimana desa kelurahan itu bisa lebih berdaya lagi dari yang kemarin-kemarin. Artinya di situ menyangkut masalah kepemerintahannya, kemudian aparaturnya, kemudian tata laksananya. Semua kami yang nangani untuk urusan kelurahannya itu. Jadi mulai dari terkait dengan administrasi pemerintahan kelurahan, kemudian pengelolaan keuangan, aset, kemudian menyangkut masalah aparatur pengisian lurah, pengisian pamong, itu ada di kami. Berarti itu secara mohon maaf bisa dikatakan atau disimpulkan peningkatan pemberdayaan yang ada di kelurahan itu ya Pak? Iya, jadi harapannya kelurahan itu bisa lebih berdaya, bisa lebih mandiri dengan urusan yang semakin banyak, anggaran semakin besar. Itu nanti harapannya karena kelurahan itu kan menjadi lembaga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga harapannya ketika kelurahan itu bisa lebih berdaya, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, kemudian bisa menjadi agen untuk akselerasi pembangunan di tingkat bawah juga. Berarti itu yang di pemberdayaan kelurahan. Di pemberdayaan. Kalau yang di masyarakatnya? Di masyarakatnya juga kami bagaimana masyarakat lebih berdaya, walaupun kami itu untuk pemberdayaan masyarakatnya tidak walaupun terbatas, tidak leluasa, karena kalau nanti semuanya menjadi urusannya pemberdayaan masyarakat di PMK, urusan di dinas selain itu masuk di kami juga nanti. Tapi tetap kolaborasi tetap ada. Kami lebih kepada nanti di kelembagaannya. Jadi kelembagaan yang di masyarakat itu mulai dari khususnya yang terkait dengan bagaimana satu lembaga kemasyarakatan kelurahan, ada RT, RW, kemudian Karang Taruna, PKK, LDR, di tingkat kelurahan sampai di tingkat paling bawah di tingkat dusun itu menjadi karena itu juga menjadi agen untuk nanti memberdayakan masyarakat sampai ke bawah. Itu yang kami urus juga, termasuk juga terkait dengan masalah badan usaha milik kelurahan, BUMDes, BUMKAL itu juga kami tangani. Harapannya nanti kelurahan itu ketika mereka punya BUMDes itu kegiatan-kegiatan kelurahan yang sifatnya itu profit oriented itu bisa ditangani langsung oleh badan usaha milik kelurahan itu. Artinya Pak lurah dan pamong itu tidak direpoti untuk hal-hal seperti itu, bisa fokus pada
program pelayanan kepada masyarakat, kemudian urusan pembangunan yang lain. Nah, artinya nanti untuk yang tidak pikir urusannya black body kan itu. Black body urusannya dewe kan itu. Yang BUMDes tadi. Iya, BUMDes misalnya tadi. kayak di Kalurahan Tridadi itu Iya, ya. Tridadi. Itu juga punya Wadah, termasuk ini kan Puri Mataram itu toh. Iya, itu miliknya BUMDes Kalurahan toh. Iya. Lokal Tridadi Makmur. Nah, Pak Samsul tahu nggak kalau di Puri Mataram itu Itu kan salah satu wahana nggih, salah satu Iya. wahana ada resto kemudian di sana juga. Ada Di situ wisata juga aglonema park. gitu ada juga aglonema ada. park, juga ada paket wedding. Ah, iya. Nah, Pak Samsul tahu nggak kalau Puri Mataram itu punya paket wedding? Itu salah satu MC yang di situ tahu. Belum ada pengumuman siapa dia. Belum ada ya? Tak kasih tahu Belum nggak juga. apa-apa. Enggak itu. MC-nya adalah Mas Darmo. Iya loh. Iya. Kok bisa Mbak Darmo jadi MC di sana? Berarti nyambil. Iya, itu. Nah, saya nyambinya ya MC wedding Jawa. Apa nyambi jadi MC Ya. atau MC nyambi jadi pegawai? Nyambi jadi MC ya Pak. Nyambi jadi MC. Kon iki dikat karo kanca-kanca dilapori Mas Dan. Ya itu salah satu BUMDes ya yang ada Iya. di salah satu pos yang diurusi oleh Dinas PMK Kabupaten. Teman-teman tim, kowe do ngemati ora? Ana sing aneh ora aku dino iki, episode iki? Apa meneh? Blangkonku beda to karo biasane. Ora anyar, kowe ngerti ra iki blangkon apa? Solo itu. Nah, Pak Samsul tahu. Ini juga ben apa ya tambah pengetahuan dulu teman-teman sama Ben sobat-sobat dikira wong Solo BNN. mungkin. Kalau biasanya saya pakai blangkon. Jogja atau dengan macam-macam. Nah, ini salah satu blangkon Solo atau Surakarta gitu lah. Wih, enggak tahu ya. Tak isin gue. Ya. Pak Samsul. Ya. Gampang kita ini ya. Sangat Kamu jadi Bebas. bebas ya Pak ya. Dinas Pemberdayaan Kelurahan dan Masyarakat ini berarti kan membawahi ada sekitar 86 kelurahan nggih. 86 kelurahan. Kelurahan nggih ya. Yang Kabupaten Sleman. Nah, ini nih. Berarti kita mulai, kita singgung. tentang Pak Samsul. Terus bagaimana nih Pak tentang kan ada apa ya? Kelurahan Bersinar namanya. Iya. Kelurahan Bersinar itu Gimana Pak? Langkah atau adakah semacam apa ya kebijakan Iya. kebijakan dari SMK terkait dengan kelurahan atau desa Bersinar Pak. Ya. Jadi kalau kelurahan atau desa bersinar ini kan tujuannya bagaimana kelurahan itu kalau dari singkatannya kan jelas bersih narkoba kan ya, bukan hanya bersinar terang kan. Tapi bersinar terangnya itu kan ada narkoba kan itu. bersinar terang, bersih narkoba? Dan terang-terangan tidak ada narkoba. nah, ini kan Program yang bagus yang mulia kan itu, sehingga harus didukung oleh semua pihak termasuk kami kan itu. Termasuk dari kelurahan itu juga harus mendukung program itu, karena ini tidak hanya untuk sekedar bagaimana program itu jalan oleh yang punya kegiatan itu, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi ini juga makanya nanti tidak hanya cuma sekedar oleh para pemangku kepentingan yang ada di instansi apapun, tapi juga ini juga sasarannya sampai ke bawah. Mereka tidak hanya sebagai objek, nanti juga sebagai subjek di masyarakat di semua lapisan. Karena jika semua terlibat itu kan nanti kan akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kami sangat support itu ketika nanti itu di tingkat kelurahan harus bisa berjalan dengan baik, itu kan di tingkat kelurahan misalnya bagaimana itu nanti kelurahan itu bisa itu menjadi programnya kelurahan. Kan ketika
ketika saluran sudah dicanangkan, tidak cuma sudah dicanangkan sebagai Desa saluran bersinar, bersinar, ya, tapi benar-benar tapi juga implementasinya, tindak lanjut kan harus ada, perlu ada apa? Ya ada roadmap-nya lah nanti mau seperti apa sesuai dengan tujuannya. Nah, lah untuk yang saluran kan setelah ketika itu kan ada personil apa timnya, ada satgasnya. Nah, saluran kan untuk mendukung itu butuh ada apa intervensi dalam kegiatan, program kegiatan yang disusun oleh kelurahan. Ketika kalau program itu harus apa agar bisa jalan, butuh dukungan anggaran. betul. Nah, sehingga nanti kelurahan juga bersama dengan BPK membuat menyusun anggarannya di tawar saluran tertuang di APBD itu. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang nanti perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan saluran bersinar dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkoba itu nanti kegiatannya tertuang di RKP. Rencana kegiatan di pemerintah saluran itu kemudian dianggarkan di APBD. Kan nanti bisa jalan. Berarti anggaran nanti di masing-masing gitu ya Pak? Iya, dan ini sudah baik itu yang nanti bisa bersumber dari di APBD itu dari APB dari pendapatan kelurahan atau dari itu dana sendiri. desa. Ya, jadi Karena dari dana desa itu juga bisa untuk program penanggulangan pemberantasan narkoba ini. oh bisa juga ya, digunakan untuk upaya P4G gitu ya, Bisa. yang dana desa Bahkan itu ya. di beberapa tahun kemarin itu kan untuk yang prioritas penggunaan dana desa itu salah satunya adalah penanggulangan narkoba ini. Jadi seperti itu. Jadi walaupun nanti pelaksanaan di lapangan di masing-masing kelurahan kelurahan, tentu tidak harus sama. Maksudnya alokasi anggarannya tidak harus sama sesuai dengan selain Kemampuan di keuangan, kelurahan juga terkait dengan masalah permasalahan yang dihadapi. Mungkin kalau yang di situ kasus narkoba banyak, tentu dia tentu lebih itu dia akan lebih kegiatannya dan anggaran juga lebih banyak dibanding kelurahan yang mayem nggak ada apa-apa ya. narkoba, Dari 86 desa Pak, yang bersinar sudah berapa Pak? Dari 86 ya baru 17 masing-masing kapanewan satu yang sudah oke. yang sudah ter-SK-kan gitu. Walaupun di dalam implementasinya itu semua tetap melaksanakan itu. Karena misalnya dari dana desa itu tadi, dari dana desa kan ada kita untuk penanggulangan kemiskinan, narkoba, kemudian bisa dikemas dalam bentuk misalnya pembinaan generasi muda atau karang taruna, kemudian materinya terkait dengan masalah penanggulangan narkoba itu atau kegiatan yang lain. Itu walaupun mereka belum terbentuk saluran bersinarnya, tapi kegiatan dalam rangka untuk penanggulangan narkoba itu tetap sudah dilakukan semua. Pak Samsul, dari tadi dikatakan 86 desa baru ada 17 saluran. Artinya kan di wilayah Kabupaten Sleman ini ada 17 kecamatan gitu. Maka 17 itu sudah di masing-masing kecamatan, Pak? Sudah. Atau ada kecamatan yang belum ada? Sudah semua. Semua sudah. Cuma ya itu tadi masih baru satu, perlu ada intervensi lebih lanjut memang untuk percepatan dan nanti tidak cuma hanya satu per Kapanewon, tapi juga bisa lebih banyak lagi. Yeah. Artinya kalau 86 lagi ono 17 sih lah ya istri. Nah, sama nggak Pak? Ya masih. Itu bisa nggak misalnya Pak per tahun 10 kelurahan misalnya gitu Pak? Bisa nggak Pak itu Pak dicanangkan menuhi Pak? Ya bisa saja. Bisa nggak? Ya bisa saja, tinggal nanti kita programkan untuk di mana saja yang prioritas untuk didahulukan, yang dari misalnya kita tambah untuk percepatan pembentukan saluran bersinarnya. Artinya tadi bisa, tapi berarti itu terus naik ke bupati atau ya kita dari pemerintah kabupaten. Bisa nanti kita kan kita mapping dulu mana yang perlu untuk misalnya ada kasus yang banyak. Nah, kan sebenarnya kalau mau kita ya walaupun sebenarnya semuanya penting ya,
Ya. Nah, kaitan dengan Oke. narkoba ini kan yang tingkat kerawannya tinggi itu artinya bisa kita prioritaskan. Artinya misalnya kayak daerah perkotaan gitu. Kalau kita nanti hanya mengacu kepada perkapan hewan satu kan berarti di situ tingkat kerawanan tinggi tapi belum terbentuk desa sebenarnya. Oh, ya Sementara berarti di kaluran kapan hewan yang lain sebenarnya kalurnya adem ayem aja, Adem tapi ayem udah aja, terbentuk kan. kalau prioritas ya Pak Ki. Berarti nek cara ning rumah sakit kan lho, UGD semua dilayani, tapi yang darurat didahulukan. Didahulukan. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti 69 kelurahan yang belum dicanangkan ya, akan menjadi kelurahan bersinar nanti Ya. segera menyusul. Amin. Cut sudah berapa menit? Samsul. Ya. Selain apa pemberdayaan kelurahan dengan dibentuknya kelurahan bersinar itu kan juga salah satu yang menjadi apa ya program yang istilahnya nyambung ya nyambung atau benar gitu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Jadi yang terkait dengan masalah penanggulangan narkoba yang BNN itu kan kalau di kami banyak sebenarnya. Maksudnya yang langsung kalau yang tadi kan banyak masalah rencana kegiatan dan anggaran kalau kelurahan. Yeah. Nah, yang bersentuhan dengan masyarakat itu kan mulai dari semua kalangan, dari yang muda Dari sampai nom, tua kan gitu. yeah. Karena kan kita tidak bisa ketika bicara penanggulangan ataupun pencegahan narkoba, kita hanya bicara masalah generasi muda kan nggak bisa. Karena narkoba itu kan bisa menyasar siapapun. Berapa data itu dari usia yang paling muda usia sekolah SMP ya Mas Andi ya sampai yang 60 tahun. Iya, bukan yang udah tua-tua pun kadang Iya. bisa juga kan gitu. Tapi bukan pada itunya. Nah, sehingga nanti kita sasaran oke lah semua yang di situ. Tapi nanti yang perlu dilibatkan itu adalah semua dari semua kalangan, baik itu dari generasi mudanya lewat Karang Taruna, kemudian kemudian para tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu kan juga penting untuk mereka bisa mengedukasi masyarakat secara umum. Tidak hanya kepada generasi muda, tapi masyarakat secara umum. Jadi misalnya tokoh agama, bagaimana mereka itu bisa menyampaikan yang terkait dengan bahaya narkoba misalnya dalam forum-forum keagamaan. Itu kan bisa dilakukan. Agama apapun kan bisa. Artinya tidak hanya sekedar dalam forum-forum yang masyarakat, tapi dalam forum agama, pengajian di gereja atau kegiatan apapun kan bisa disampaikan. Sehingga yang muda juga tahu, kemudian generasi muda. Kalau tokoh agama kan menjadi panutan banyak disegani, banyak. Begitupun juga tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai macam media yang bisa dilakukan itu bisa dipakai untuk melakukan edukasi. Kemudian dari si ormas itu juga penting, perlu dilibatkan. Nah, kalau yang dari kami misalnya dari kelembagaan RT RW misalnya, bagaimana ketika semua RT RW misalnya itu bisa mensosialisasikan di RT-nya masing-masing, ketua RT misalnya, secara kontinu mereka itu melakukan edukasi ke anggota RT-nya. Itu caranya di tokoh-tokoh masyarakat itu diberi pelatihan atau iya Pak? Kan kami itu kan punya sering ada pembinaan RT RW, pembinaan kelembagaan yang lain. Itu kan materi bisa diberikan dalam berbagai macam bentuk. Artinya waktu itu bisa dilakukan materinya. Kemudian mereka kita himbau untuk melakukan pembinaan edukasi gitu, itu ke masyarakatnya. Kemudian bagaimana Pak RT itu juga bisa mengedukasi pemudanya lewat ketika ada kumpulan pemuda di wilayahnya juga hadir. Itu
Itu kan lebih efektif daripada Ya. misalnya kita mengandalkan yang jaringan atas mau keliling ke kan susah. Oh, Kemudian juga kita punya PKK. PKK itu juga sampai ke bawah juga. Bahkan di PKK itu ada apa yang apa mereka simulasi itu kan juga termasuk salah satunya yang apa Karang Taruna itu simulasi terkait dengan masalah apa anti narkoba itu kan juga ada di situ. Nah, kalau PKK ini menurut saya menarik sih Pak. PKK khususnya ibu-ibu ya. Iya. Karena beberapa apa ya istilahnya kasus atau kejadian itu si korban penyalahguna itu rata-rata mereka apa ya ibu lah yang lebih care lebih jadi artinya ibu-ibu PKK ini kudu lebih kuat ditangoni gitu loh. Terkait dengan apa ya istilahnya paling orang dan mengerti lah tentang ciri-ciri lah opolah secara kasat mata anak yang nganggu atau ya makanya termasuk apa ibu-ibu selaku orang tua termasuk ya bapak juga sih ya, ibu-ibu toh Pak mereka ya apa perlu memang ada pemahaman terkait dengan ya paling enggak kan ketika kita ingin mengingatkan anak ini apa vaksin narkoba atau tidak atau untuk mendeteksi agar tidak ikut-ikutan narkoba kan juga perlu tahu apa dan bagaimana itu narkoba. Nanti jangan sampai mau ngomongin narkoba aja nggak tahu. Narkoba apa kan gitu. Narkoba iki lho saka cemplon telo. Repot ngono ya ngono. Jadi terkait dengan pemahaman terkait dengan narkoba, kemudian bahayanya seperti apa dan bagaimana apa model apa penyebarannya atau model ketika apa peredarannya, kemudian bagaimana anak itu apa bisa tertarik dengan itu terkait dengan kecanduan dan efeknya dan lain sebagainya. Itu kan juga mereka perlu apa pembekalan sehingga nanti ketika tidak hanya untuk diri sendiri keluarganya tapi juga bisa disampaikan ke ya, ibu-ibu yang lain kan. Memang perlu ada kader-kader yang apa menguasai terkait dengan seperti itu di banyak di setiap dusun misalnya. Nah, oke. Nah, itu kan apa ya istilahnya gini Pak. Pas saat pembekalan itu mereka itu diundang oleh Dinas PMK atau Dinas PMK yang turun. Kalau itu kan kami yang apa mengumpulkan. Makanya cuma gini. Memang ini yang nanti harus perlu kerjasama dengan BNN. Nah, kalau misalnya mau turun tangan ini loh, dua orang ini loh, ya toh. Karena ini penyuluh ini. Gini, kalau sekedar mau memberikan materi terkait dengan itu, kami kan nggak begitu menguasai ya. Kami hanya menyampaikan ya terkait dengan apa secara global saja, termasuk sama dulu ketika masih maraknya teroris itu, tapi juga ketika apa sampai pembinaan RT RW juga kami sampaikan bagaimana untuk pedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada peristiwa apa teroris tertangkap misalnya itu kudu kepiye. Kok tahu-tahu tangga saya ditangkap nih. Itu kan berarti kan ada kurang peduli terhadap lingkungan. Yang kita ada warga tetangga misalnya yang punya aktivitas mencurigakan tapi kok kita enggak peduli ya. Makanya dulu sering kami sampaikan kita perlu setiap warga itu punya semacam sistem kewaspadaan dini masyarakat sipil. Artinya setiap masyarakat itu peduli dengan lingkungannya. Greteh ngarohke sauparuh entah itu orang yang memang orang setempat atau orang yang kontrak atau orang kos. Pokoknya ada orang baru orang atau baru apa itu harus lebih care gitu ya. Iya, keseharian juga seperti apa. Jadi jangan sampai nanti kecolongan kan itu. Itu bentuk kepedulian termasuk misalnya kita ikut sampling rondo. Itu kan bagian dari bentuk kepedulian lingkungan. Dengan kita ikut rondo misalnya ikut jimpitan, itu kan kita jadi peduli. Satu jaga ke omahe tanggane. Ben
aman. Aman. Yang kedua Bisa jadi aman. kenal lingkungannya. Oh, rumahnya sana itu sekarang bisa berkembang ini lingkungan sana sekarang. Ini enggak pernah ikut. Belum tentu akan bisa keliling satu. Nanti dicekel Densus RT. 88. Iya. Wah, medeni gue ya. Oke. Nah, ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat nih, Pak. Ya. Ada nggak sih, Pak, layanan yang bisa diakses masyarakat di Dinas PMK ini? Misalnya masyarakat ono nggak, Pak, untuk layanan itu nih? Ono nggak sih? Ya, nek kami untuk layanan masih batas yang apa? Website yang kami miliki aja. Kalau yang Gitu. dengan masyarakat. Kalau yang kaitan dengan pemerintahan sih itu kan hubungannya dengan apa kelurahan. Tapi kalau yang kaitan dengan yang di kami dan dengan kelurahan juga itu yang dalam bentuk website itu ada berbagai macam informasi di sana, termasuk juga yang kaitannya dengan aduan itu bisa lewat kanal website yang Website kami siapkan. Jadi misalnya ini teman-teman buat BNN misalnya mau apa bisa diklik di website-nya Dinas PMK itu ya, Pak. Di situ Bisa. ada pengaduan dan nah ini yang menarik iki mau, Bro. Kerjasama ya dengan BNN. Butuh penyuluh. Atau untuk ke bawah di masyarakat tadi ya, Pak. Iya. Atau siap tuh, Pak. Mereka sudah siap, Pak. Loh, kalau itu nanti bisa turun bareng kan bagus. Sudah MOU belum? Belum. Ada MOU enggak sih ini? Belum. Belum. Dereng ya, Pak? Iki? Belum ada. Oke. Nanti diagendakan ya piye? MOU dengan Dinas PMK. Ya, kita hanya sering melibatkannya itu. Nah, ketika evaluasi saluran inovatif itu kan kami melibatkan BNN dalam bentuk tim juri. Oh, tim juri. Nah, itu kami Iya. ajak biasanya Bu siapa itu? Bu Deni. Nah, Bu Deni itu iya. yang sering kami ajak untuk keliling ke kelurahan. Jadi ya termasuk menilai pertama yang simulasi katanya dengan penanggulangan narkoba itu. Tapi juga tidak hanya artinya di situ beliaunya tidak cuma sekedar menilai tapi mengedukasi anak-anak juga di situ. Ya, oke. Pak Samsul, selama apa ya istilahnya memberdayakan masyarakat, menjaga masyarakat dalam upaya PMK, ada kendala-kendala nggak sih, Pak? Ya kalau kendala itu ya ada. Mungkin kita jalan tanpa kendala ya. Seperti apa itu? Nek kendala kalau karena kami kan sifatnya hanya mengedukasi, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Kendala kami ya anggaran aja. Artinya ketika kita punya anggaran banyak artinya kan bisa langsung masif banyak. Ya, Karena anggaran iya. terbatas sehingga ya nggak bisa langsung masif itu. Bertahap itu juga. Ya, jadi narkoba itu adalah sebuah racun yang bisa mengenai ke siapapun, yang bisa merusak generasi bangsa ini. Dan itu tentu nanti akan bisa menghambat terkait dengan pembangunan yang kita lakukan bersama terhadap bangsa ini. Sehingga kita harus sama-sama berjuang untuk bagaimana kita memberantas menanggulangi narkoba agar tidak masuk di masyarakat. Sehingga butuh keterlibatan dari semua, dari pemerintah, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan sampai ke keluarga. Keluarga harus peduli dengan anaknya, harus peduli dengan lingkungannya, peduli dengan anaknya juga harus peduli bagaimana memperhatikan pergaulan anak dengan siapa dan di mana. Kita belum pulang udah jam 10 malam misalnya, dia ditaruh. Sehingga nanti keberadaan anak itu akan termonitor. Dia kemana dengan siapa, di mananya, aktivitasnya apa itu bukannya kita mengekang ya, tapi itu adalah bentuk dari kita melakukan pendidikan dan pengawasan anak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang sifatnya negatif seperti narkoba itu. Nah kalau tentu ini dalam rangka kita menyiapkan generasi kita ke depan menjadi generasi penerus yang Generasi bagus emas kan, ya? gitu. Jadi ya nanti kalau generasi emas kok
dengan apa mereka berkecimpung dengan narkoba. Betul gitu. sekali. Nah, kita bagaimana menciptakan menuju ke generasi emas dengan menyiapkan generasi tanpa narkoba. Wih, keren. Mantap. Nah, sobat BNN, kalau kita garis bawahi poin dari statement Pak Samsul tadi yang terakhir, jangan sampai generasi muda ini menjadi apa ya, salah satu penyalahguna dari narkoba. Karena tadi disampaikan adalah menjadi penghambat dari pembangunan ini untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Baik, sobat BNN di mana berada, demikian tadi obrolan-obrolan kita bersama dengan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kalurahan. Sebelum kita tutup, ada satu ini tim. Yo ngene ngono lho, kowe nek ngulungke ngono ki yo wagu. Nah, ini iki. Apa iki? Oh ya. Pak Samsul, Ya. ini ada satu kenang-kenangan dari kami, Pak. Dari tim Sidak Teko. Ya, semoga berkenan, Pak. Oke, terima kasih. Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu tokoh. Kita foto dulu, Pak. Ya. Baik. Jangan disimpan yo, digunakan loh, Pak. Dipajang di ruangan Bapak ini loh biar selalu teringat dengan Sidak Teko, terutama dengan Mas Darmo. Darmo Kang Darmo jadi. Mas Samsul, terima kasih sekali. Mohon maaf nih sudah kita otak-atik nih ruangannya. Kita sidak hari ini dalam Sidak Teko, siaran mendadak ketemu tokoh, mudah-mudahan bermanfaat. Samsul, Amin. terima kasih, sehat selalu buat Pak Samsul. Sehat-sehat. Salam sehat. Salam sehat tanpa narkoba. Demikian tadi, kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan tokoh-tokoh yang lain di wilayah Kabupaten Sleman. Kita jumpa lagi di Sidak Teko, siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Terima kasih.